Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Astana Tama, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini, kami akan mengajak sahabat Astana Tama untuk berkunjung sekaligus berziarah ke salah satu waliullah yang berada di wilayah Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di Dusun Kidangan, Desa Sukorejo. Untuk mencapai lokasi ini, dibutuhkan tenaga ekstra karena tempatnya berada di ketinggian bukit. Bagi sahabat Astana Tama yang ingin berziarah ke Wali Kidangan, tidaklah sulit menemukan lokasinya. Di jalan raya ke arah Dusun Sukorejo, tepatnya di sebelah utara jembatan yang menghubungkan Kecamatan Malo dan Kecamatan Kalitidu, terdapat gapura besar yang menandai bahwa jalan tersebut menuju ke arah makam Wali Kidangan. Sepanjang perjalanan ke arah makam yang kurang lebih sepanjang 1,5 km, kita akan disuguhi pemandangan khas pedesaan, rerimbunan pepohonan, dan rumah-rumah penduduk yang mayoritas masih menggunakan kayu jati. Tidak hanya kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 pun bisa juga mencapai titik awal lokasi makam, tepatnya di depan gapura ke arah makam. Sahabat Astana Tama, untuk mencapai lokasi makam, dari gapura yang merupakan pintu masuk ke area makam, kita harus mendaki anak tangga yang terbuat dari cor beton sebanyak kurang lebih 593 anak tangga. Di sepanjang perjalanan mendaki anak tangga itu, di kanan kiri kita akan kita temukan rimbunan rumpun bambu dan pohon jati yang meneduhi perjalanan kita. Setelah melewati hampir 500 anak tangga, kita akan menemukan bangunan musola yang dilengkapi dengan fasilitas toilet dan tempat wudhu. Di musola ini, selain menunaikan sholat, para peziarah dapat beristirahat untuk melepas penat setelah menaklukkan hampir 500 anak tangga yang tentu saja cukup melelahkan, terlebih bagi peziarah yang sudah berusia lanjut. Di sebelah utara bangunan musola, kita dapat menemukan bangunan berbentuk panggung yang setiap tahunnya digunakan untuk menggelar acara haul. Sementara itu, kalau kita ingin menuju area makam Wali Kidangan, dari musola kita masih harus meniti hampir 100 anak tangga lagi. Area makam berada di puncak bukit dan dikelilingi oleh hutan jati dan diteduhi oleh rerimbunan pohon-pohon besar. Sahabat Astana Tama, setelah sampai di area makam, kita akan menemukan dua kompleks makam. Di kompleks sebelah barat, kita akan menemukan 3 pusara berjajar yang masing-masing berbentuk kotak persegi panjang yang terbuat dari kayu jati. Inilah kompleks makam atau pusara Wali Kidangan. Untuk memasuki lokasi ini, kita akan melewati bangunan kecil, sederhana, semacam gubuk 2 empyak. Di bangunan ini, tempat peziarah untuk melepas alas kaki sebelum memasuki kompleks makam Wali Kidangan. Bagi peziarah yang akan melaksanakan tahlil, di sebelah selatan pusara telah disediakan gelaran terpal berwarna biru. Menurut satu sumber, selain pusara Wali Kidangan, 2 pusara lain yang ada di kompleks makam ini adalah santri atau penderek beliau. Sedangkan dari sumber yang lain menyebutkan bahwa selain pusara Wali Kidangan, 2 pusara yang lain itu adalah yang pertama pusara Mbah Mustafa, sementara yang satunya lagi adalah pusara Ibu Ratu yang merupakan kerabat beliau. Lalu siapakah Wali Kidangan ini? Nama Wali Kidangan sendiri diberikan bisa jadi karena semasa hidupnya beliau bermukim di wilayah Dusun Kidangan. Hal ini sebagaimana kebiasaan orang-orang terdahulu yang memberikan julukan atau nama seorang tokoh berdasarkan nama tempat yang ditinggali. Sebagaimana halnya Joko Tarub, karena berasal dari desa Tarub, Joko Tingkir,
dinisbatkan kepada beliau karena beliau besar dan tinggal di desa Tingkir, dan sebagainya. Namun sumber lain menyebutkan bahwa nama Wali Kidangan ini dinisbatkan kepada beliau justru karena kebiasaan beliau yang hanya makan daun-daunan, sebagaimana kebiasaan Kidang. Selama beliau beruzlah atau menyepi, menempa diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya dapat meraih makam kewalian. Menurut sumber ini, justru nama Dusun Kidangan sendiri diberikan berasal dari kebiasaan beliau yang ketika Topo Broto hanya makan daun-daunan layaknya Kidang. Sahabat Astana Tama, lalu siapakah nama asli beliau? Ada banyak versi terkait dengan nama asli Wali Kidangan ini. Hal ini bisa jadi karena minimnya sumber tertulis yang bisa mengungkapkan identitas asli beliau. Nama-nama yang ada mayoritas bersumber dari informasi lisan yang bersambung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun bisa juga hal ini karena kesengajaan beliau untuk menyembunyikan jati dirinya agar identitas aslinya tidak diketahui secara pasti oleh masyarakat luas, agar tetap mastur, tersembunyi, menjadi rahasia semesta. Adapun beberapa versi terkait nama beliau yang beredar di masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar lokasi makam adalah: yang pertama, versi ini menyebutkan bahwa nama asli beliau adalah Raden Sentono atau Pangeran Narasoma atau Pangeran Kumbang Ali-Ali, seorang pangeran berdarah Pajang, duriyah atau keturunan dari Sultan Hadiwijoyo Joko Tingkir, sultan sekaligus pendiri Kesultanan Pajang yang memerintah Kesultanan Pajang pada tahun 1568 sampai 1583 Masehi. Yang kedua, versi ini menyebutkan bahwa nama beliau adalah Raden Narakusuma atau Syekh Mukodar. Sumber ini menyebutkan bahwa Syekh Mukodar memiliki 6 saudara yang kesemuanya juga wali Allah. Ketujuh bersaudara ini semasa hidupnya melakukan aktivitas dakwah secara terpisah. Sumber ini juga menyebutkan bahwa nasab beliau di satu sisi bersambung kepada Sultan Hadiwijoyo Joko Tingkir, sementara di sisi lain bersambung kepada Kanjeng Sunan Ampel. Lebih lanjut, sumber ini menyebutkan bahwa makam ketujuh bersaudara itu yang 2 orang berada di wilayah Kecamatan Malu, yang 1 orang berada di wilayah Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, sedangkan yang 4 orang tersebar di wilayah Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Yang ketiga, versi ini menyebutkan bahwa nama asli beliau adalah Raden Mangunkusumo. Sumber ini menyebutkan bahwa Raden Mangunkusumo ini adalah cucu dari Prabu Angkling Dharma, Raja Malapati, dari putra kedua beliau, Raden Prenggokusumo. Sumber ini juga menyebutkan bahwa Raden Mangunkusumo ini memiliki 2 bersaudara, yaitu Dewi Maninggarsari yang makamnya berada di sebuah pegunungan di Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Yang kedua, Raden Cipto Mangunkusumo yang makamnya berada di Dusun Gotong, Desa Tinawun. Informasi serupa bisa kita temukan di papan informasi yang berada di kompleks makam Wali Gotong. Namun, apabila kita kaitkan dengan keberadaan Prabu Angkling Dharma, yang menurut berbagai sumber adalah cucu dari Prabu Jayabaya, yang memerintah kerajaan Kediri pada tahun 1135 sampai 1159 Masehi, yang notabene adalah kerajaan Hindu, yang kemudian secara berturut-turut disusul oleh keberadaan kerajaan Singasari dan Majapahit. Kebenaran versi ini agaknya memunculkan kejanggalan. Selanjutnya, apabila kita memperhatikan papan informasi yang berada di sebelah barat gapura masuk ke area makam Wali Kidangan, kita juga akan menemukan kejanggalan terkait informasi yang dipaparkan, yang diantaranya menyebutkan bahwa Wali Kidangan adalah seorang pangeran keturunan Pajang yang wafat pada tahun 1081,
sedangkan Kesultanan Pajang sendiri baru berdiri pada tahun 1568. Sahabat Astana Tama, kembali ke area makam Wali Kidangan. Di sebelah timur kompleks makam Wali Kidangan yang hanya dibatasi oleh pagar kawat, terdapat kompleks makam lain. Bagi para peziarah Wali Kidangan pada umumnya, kompleks makam ini kurang atau bahkan tidak menarik perhatian, sehingga jarang yang mampir untuk berziarah di kompleks makam. Di kompleks makam ini, selain diperuntukkan sebagai pemakaman umum bagi penduduk dusun Kidangan, ternyata di kompleks makam ini juga dimakamkan dua sosok tokoh penting berdarah ningrat. Secara fisik, makam tokoh tersebut ditandai dengan nisan berukir yang berbahan batu hitam, yang sama sekali berbeda dengan makam-makam yang lain. Sumber yang ada menyebutkan bahwa tokoh tersebut bernama Kiai Harun, putra dari Pangeran Diponegoro. Sedangkan yang satunya lagi, sumber tersebut hanya menyebutkan sebagai kerabatnya. Pengunjung yang menziarahi makam Wali Kidangan ini, selain berasal dari wilayah Kabupaten Bojonegoro, juga banyak yang berasal dari luar Kabupaten Bojonegoro. Kedatangan peziarah akan mencapai puncaknya bertepatan dengan acara haul yang diadakan setiap tahunnya, tepatnya pada hari Kamis Legi, bulan Suro atau Muharram. Sahabat Astana Tama, demikian sekilas informasi tentang keberadaan Wali Kidangan yang berada di Dusun Kidangan, Desa Sukorejo, Kecamatan Malu, Kabupaten Bojonegoro. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.